Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar peserta didik Samapta yang selalu cetar, cerdas, terampil, berkarakter. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, keselamatan dan kebahagiaan. Amin. Perkenalkan, saya Ibu Thoyibah, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Labuan, Pandeglang, Banten. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan barokah. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, doa akan Ibu pimpin dan ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak, mari kita bahas tujuan pembelajaran. Pada materi tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar kali ini, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran melalui video, peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian toharoh, 2. Menjelaskan pengertian najis, 3. Menjelaskan macam-macam najis, 4. Menjelaskan pengertian hadas, 5. Menjelaskan macam-macam hadas, 6. Menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang terpenting adalah anak-anak mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Jadi, toharoh dibagi menjadi 2, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama tentang bersuci dari najis. Gambar yang kedua tentang bersuci dari hadas kecil. Dan gambar yang ketiga, bersuci dari hadas besar. Mari kita bahas bersama-sama. Dan yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas tentang hadas, kita akan belajar bersama-sama tentang toharoh dari najis atau bersuci dari najis. Tahukah kalian apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita terkena najis, maka kita terhalang untuk beribadah kepada Allah. Maka sebelum beribadah, kita harus memastikan semuanya bersih, termasuk badan, pakaian, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Anak-anak, ada berapa macamkah najis? Ya, bagus. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu disebut dengan najis yang ringan. Kenapa ringan? Karena mudah dibersihkan. Contoh, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi anak-anak,
kalau bayi laki-laki itu umurnya lewat dari 2 tahun atau sudah makan sesuatu selain air susu ibu, maka tidak termasuk najis mukhaffafah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya sangat mudah. Cukup dengan dipercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi anak-anak, kalau kamu tidak sengaja ketika menggendong adik kamu kemudian pipis, sedangkan adik kamu belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, maka cukup yang kamu lakukan dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena air seni tersebut. Baik anak-anak, berikutnya yang kedua adalah najis mutawasito atau disebut juga dengan najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Dan perlu diketahui anak-anak, najis mutawasito dibagi menjadi 2. 1 najis mutawasito hukmiyah dan 2 najis mutawasito ainiyah. Apakah yang dimaksud dengan najis mutawasito hukmiyah? Najis mutawasito hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, baunya maupun rasanya. Jadi anak-anak, walaupun najis mutawasito hukmiyah tidak nampak, tapi kalau kita meyakini pernah terkena najis mutawasito, maka kita harus mensucikannya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Sangat mudah, yaitu dengan cukup mengalirkan air yang terkena najis tersebut. Jadi, kalau diyakini terkena najis, maka alirkan air yang suci dan mensucikan. Adapun najis mutawasito ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi anak-anak, kalau pakaian atau anggota badan kita terkena najis mutawasito ainiyah, maka kita harus mensucikannya dengan sabun atau bahan lain agar hilang rasa, bau, dan zatnya. Jangan lupa dihilangkan dulu apabila ada bentuk najisnya kelihatan, dihilangkan dulu. Nah, baru setelah itu kita cuci. Berikutnya yang ketiga adalah najis mughalladho. Najis mughalladho adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya pun lumayan rumit anak-anak. Ada beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali dengan bersih. Kemudian 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis mukhaffafah, mutawasito, dan mughalladho. Mudah bukan? Bahasan yang kedua yaitu toharo dari hadas. Apa yang dimaksud dengan hadas?
Kita sering mengenalnya, kita sering mendengarnya, tapi kita belum tahu apa itu yang dimaksud dengan hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Anak-anak, hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan zubur. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur. Dan yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan zubur dengan telapak tangan. Nah, anak-anak, apabila kita mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal tadi, maka kita dalam keadaan berhadas kecil. Lalu, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka kita bisa tayamum. Selanjutnya, bagaimana dengan hadas besar? Kita masuk pembahasan hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluar mani atau sperma. 3. Haid atau menstruasi. 4. Melahirkan. 5. Nifas. Dan ke-6. Meninggal dunia. Bagaimanakah cara mensucikan dari hadas besar? Cara mensucikan hadas besar dengan cara mandi wajib. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa tayamum. Nah, selanjutnya bagaimana tata cara toharo dari hadas? Jadi anak-anak, tata cara toharo dari hadas meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus bersuci dari najis dan hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Orang yang hidupnya bersih akan terhindar dari berbagai macam penyakit, baik berasal dari bakteri atau virus, ataupun dari lainnya, termasuk virus corona. Jadi anak-anak, pesan ibu tetap jaga kebersihan, baik kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan. Karena kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman dan indah. Anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang konsep toharo, mari kita berlatih. 1. Apa yang dimaksud dengan toharo? 2. Jelaskan perbedaan antara najis dan hadas. Yang ketiga, sebutkan macam-macam najis dan berikan contohnya. Yang keempat, sebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Dan yang kelima, apakah toharo dapat mencegah dari virus corona? Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang ketentuan toharo dari hadas kecil dan hadas besar. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap semangat belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jangan lupa terus jaga kebersihan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.